Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif. Di sini saya mewakili Pondok Pesantren Al-Aziz Banjar Patoman, Dampit, Malang. Saya akan menyampaikan beberapa nazam yang menjelaskan tentang sifat wajib dan sifat jaiz yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Wala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'a bi ulumihin, amin. Arsala anbiya dawil fatana bisidqi wa tablighi wal amana wa jaizun fi haqqihim min aradi bi ghairi naqsin ka khafifil maradi. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaika. Arsalah, ngutus sapa Allah, ngutus anbiya ing pira-pira nabi dawi fatona kang anduweni sifat fatona. Bisidqi kelawan temen, wa tablighi lan nekaake risalah, wal amanah lan amanah, wa jaizun lan iku wenang fi haqqihim ing dalam hake para nabi lan rasul min aradi utawi sifat anyar teko bi ghairi naqsin kelawan tetap tanpa nyudo derajat ka khafifil maradi kaya entengi loro. Ismatuhum utawi kereksoni para nabi lan rasul kasairil malaika kaya kereksoni para malaikat. Kereksone iku wajibatun wajib, wa fadalu lan ngungguli sapa nabi lan rasul, ngungguli malaika ing pira-pira malaikat. Al-murad dari nazam yang pertama, Allah mengutus para nabi dan rasul yang memiliki 4 sifat. Yang pertama, fatona, artinya cerdas. Yang kedua, siddiq, artinya jujur. Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan risalah. Yang keempat, fatona, artinya yang keempat, aman, artinya dapat dipercaya. Kita sebagai orang mukallaf wajib mengetahui dan harus meyakini tanpa ada sedikit keraguan bahwasanya para nabi dan rasul pasti memiliki keempat sifat tersebut. Yang pertama, fatona, artinya cerdas. Para nabi dan rasul pasti memiliki kecerdasan yang luar biasa. Melalui perantara sifat tersebut, para nabi dan rasul dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada umat. Yang kedua, siddiq, artinya jujur. Para nabi dan rasul adalah orang-orang yang tak pernah berbohong sama sekali. Berbeda seperti manusia biasa seperti kita yang kadangkala suka berbohong.
Yang ketiga, tabligh, artinya menyampaikan risalah. Para rasul menerima wahyu dari Allah untuk dirinya serta umat, dan wajib disampaikan pada umat. Yang keempat, amanah, artinya dapat dipercaya. Kita dalam mempelajari ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul tak perlu memiliki keraguan sedikit pun. Karena apa? Karena ajaran-ajaran atau hukum-hukum tersebut berasal dari Allah, dan para nabi dan rasul dalam menyampaikannya pasti dapat dipercaya. Karena para nabi dan rasul memiliki sifat amanah. Serta yang perlu kita ketahui, perbedaan antara nabi dan rasul ialah rasul sudah pasti seorang nabi, kan tetapi nabi belum pasti rasul. Rasul adalah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu dari Allah untuk dirinya, umat, dan wajib disampaikan pada umat. Akan tetapi bila nabi ialah laki-laki pilihan Allah yang diberi wahyu dari Allah bukan untuk disampaikan pada umat, melainkan untuk dirinya sendiri. Nah, sekarang kita menuju nazam yang kedua. Sifat jaiz pada haknya nabi dan rasul adalah sifat-sifat yang baru datang. Akan tetapi sifat-sifat tersebut tidak sampai mengurangi derajat beliau sebagai seorang nabi. Maksudnya, sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri nabi dan rasul sama seperti sifat-sifat kemanusiaan yang ada pada diri manusia biasa seperti kita. Akan tetapi sifat-sifat tersebut tidak sampai mengurangi derajat beliau sebagai seorang nabi atau utusan Allah. Seperti halnya sakit, makan, minum, tidur, dan lain-lain. Al-murad dari nazam yang ketiga, terjaganya para nabi dan rasul itu wajib seperti terjaganya para malaikat. Akan tetapi derajat para nabi dan rasul lebih tinggi dari derajat para malaikat. Kita sebagai orang mukallaf wajib meyakini bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum. Maksud daripada maksum itu sendiri ialah terjaga dari melakukan perbuatan dosa, baik dosa kecil maupun dosa yang besar. Akan tetapi derajat para nabi dan rasul lebih tinggi dari derajat para malaikat. Nah, kesimpulan dari nazam-nazam tersebut ialah para nabi dan rasul memiliki sifat-sifat yang patut kita contoh, terutama sifat sidik dan amanah. Sifat amanah adalah sifat yang tidak semua manusia memilikinya. Apabila seorang manusia tersebut memiliki sifat amanah, niscaya dia akan dipercaya oleh masyarakat banyak. Yang kedua, sifat sidik. Sifat sidik
juga penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Bila kita ingin dipercaya oleh masyarakat, kita juga harus memiliki sifat sidik. Salah satu contoh dalam pengamalan sifat sidik dalam kehidupan sehari-hari ialah dalam hal berdagang. Kita dalam berdagang pun juga harus jujur. Dalam berdagang tak perlu kita berbohong walau sedikit pun, jika kita ingin dipercaya oleh masyarakat. Bila kita tidak mempunyai sifat yang jujur, jangankan dipercaya oleh masyarakat banyak, teman pun akan sulit mempercayai setiap perkataan-perkataan yang kita ucapkan apabila kita sudah sering membohongi mereka. Cukup sekian dari saya. Apabila ada lebihnya itu dari Allah, dan apabila ada kurangnya itu murni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.